Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sungguh anugerah besar yang kita terima pada hari ini dan setiap harinya pastinya. Kita tahu bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Amin. Kondisi apapun tidak pasti, tapi satu hal yang kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Dia yang menyertai kita sampai akhir. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Sebab kasih setianya yang luar biasa dalam hidup kita. Dia Allah yang memelihara kita. Dia menjamin hidup kita sampai akhirnya. Mari kita naikkan suara kita. Kita puji Dia, sembah Tuhan. Berikan yang terbaik pagi hari ini buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan ke hadirat-Mu Yesus. Layakkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dan bila hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami mengangkat suara kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau naikkan puji-pujian bagimu. Kami mau menyembah Engkau, sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang tercurah dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami sungguh bersyukur. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau siap memberkati kami lebih lagi. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menjamin hidup kami sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan kita Tuhan yang ajaib, amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan kita Tuhan yang sungguh luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersorak-sorai lebih lagi meninggikan Tuhan kita. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Kasih-Nya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Mari katakan sama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib,
segala Tuhan, dialah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Amin Bapak Ibu. Dialah menara perlindungan kita, kota benteng kita, di mana kita bersembunyi, hanya di dalam Tuhanlah yang menjamin setiap kita. Haleluya. mendengarkan firman Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Dan Tuhan sanggup mengadakan mukjizat setiap hari dalam hidup kita. Kita mau selalu yakin dan percaya. Kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kau selalu
cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Takkan ku ragu, Tuhan, janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu, Tuhan, ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Takkan ku ragu, Tuhan, janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu, Tuhan, ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Bapa, kami bersyukur untuk kasih kemurahan-Mu pada pagi hari ini, untuk kebaikan Tuhan di mana kami boleh menikmati kasih Tuhan. Pagi ini karena Engkau membangunkan kami, Engkau menegakkan kepala kami, Engkau menguatkan lutut kami. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Biarlah beberapa menit ke depan kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Berkati jemaat Tuhan yang di tempat ini, juga teman-teman, sahabat, rekan di dalam Tuhan yang hari ini bersama-sama di rumah menikmati ibadah selagi kita harus beribadah di rumah. Kami tahu tiba saatnya kalau Tuhan beri kemurahan, kami bisa berkumpul bersama.
Dan ketika kami berkumpul bersama, kami boleh mendapati iman di setiap hati anak-anak Tuhan yang lama tidak berkumpul. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang akan berkati berkata, amin. Baik saudaraku, pagi ini kita akan belajar satu firman Tuhan, yaitu berdampingan dengan agenda Tuhan. Jadi kita mau belajar sedikit tentang berdampingan dengan agenda Tuhan. Artinya gini saudaraku, bahwa setiap kita ini sedang berjalan dengan Tuhan. Dan kita boleh ada bersama dengan Tuhan di dalam agendanya Tuhan. Jadi bersama dengan agendanya Tuhan. Kalau kita tidak bersama dengan agendanya Tuhan, maka yang terjadi adalah kita tidak akan pernah sampai pada rencana Tuhan. Kalimat ini sangat mudah, berdampingan dengan agenda Tuhan itu sangat mudah rasanya. Tetapi kita telah melihat bahwa rombongan besar, yaitu bangsa Israel ketika dia keluar dari Mesir. Dan Tuhan katakan, aku akan membawa bangsa ini untuk beribadah. Tapi kenyataannya, saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa mereka tidak beribadah, saudaraku. Mereka memberontak dan lain sebagainya. Dan Alkitab catat rombongan besar tidak masuk ke tanah yang Tuhan janjikan kecuali Yosua dan Kaleb. Jadi saudara yang kasih Tuhan, betapa sulitnya kita berjalan berdampingan dengan Tuhan. Pagi ini kita mau belajar berdampingan dengan agenda Tuhan di tengah-tengah kesulitan hidup ini. Apa yang perlu kita pelajari? Kita akan lihat beberapa hal di dalam firman Tuhan. Bagaimana kita bisa berdampingan dengan Tuhan, dengan perjalanan Tuhan, yaitu yang disebut dengan kasih. Kita akan baca satu firman Tuhan, 1, 2, 3. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang aku kasih, yaitu Ishak. Jadi saudara yang kasih Tuhan, bahwa kita bisa berdampingan dengan Tuhan, kalau kita bisa merasakan kasihnya Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikan anaknya yang tunggal, dikatakan seperti itu. Jadi diberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya bisa selamat. Jadi orang yang bisa berjalan dengan Tuhan adalah orang yang merasakan kasihnya Tuhan. Tanpa merasakan kasihnya Tuhan, kita tidak akan pernah bisa berjalan dengan Tuhan. Jadi setiap kita, di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini, kita sebenarnya bisa berdampingan dengan Tuhan ketika kondisi begitu sulit. Tapi ada juga orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk tidak berdampingan dengan agenda Tuhan, tapi dia membuat agendanya sendiri di dalam hidupnya. Entah itu main gadget, entah itu main game, entah itu pergi kemanapun juga, dan lain sebagainya. Tapi itu di luar agenda Tuhan. Yang Tuhan maksud adalah supaya di tengah-tengah kesulitan itu kita menantikan anugerah Tuhan, kita ada di dalam rumah. Artinya bersama dengan Tuhan, tapi seringkali kita tidak. Kenapa itu terjadi? Alkitab catat karena, dikatakan bahwa tidak merasakan kasih Tuhan. Kita akan belajar, yaitu seorang yang namanya Ishak, anak daripada Abraham yang dia kasih. Dia bisa berdampingan dengan agenda ayahnya, agenda bapaknya, karena firman Tuhan katakan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih. Jadi Abraham mengasihi Ishak, tapi Ishak pun juga tahu bahwa Abraham mengasihi. Ini sumbernya seperti itu. Jadi saudara akan bisa berjalan dengan Tuhan kalau saudara itu merasakan kasihnya Tuhan. Amin. Kalau saudara tidak merasakan kasihnya Tuhan, tidak bisa berjalan dengan Tuhan loh. Saudara akan datang ibadah sebagai ibadah biasa saja, tapi saudara tidak akan pernah merasakan kasih Tuhan, apalagi berjalan dengan Tuhan. Kalau ada seorang pacaran, ya, mungkin Erna pacaran dengan si A, mungkin yang lain juga seperti itu. Saudara bisa berjalan bersama, itu karena didasari dengan kasih, gitu ya. Sampai satu poin di mana saudara menikah. Jadi kasih itu penting. Yang kedua, saudaraku,
Yang kedua, kita akan baca ayatnya. Ya. Kita baca di dalam Kejadian 2 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang pujanya beserta Ishak anaknya. Pagi-pagi, saudaraku. Saya kira pasti mungkin malam tidak pernah Ishak dikasih tahu, besok kita akan pergi, tidak pernah mungkin. Mungkin tidak pernah disampaikan kepada Ishak bahwa kita akan pergi suatu tempat yang Tuhan suruh. Otomatis Ishak biasa saja. Setiap pagi mungkin dia lagi tidur, mungkin dia lagi lakukan sesuatu, kita tidak ngerti. Tetapi Alkitab catat bahwa keesokan harinya, pagi-pagi, itu berarti pagi-pagi benar-benar pagi, bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Mungkin Ishak lagi ngolet, saudara. Tapi Tuhan panggil, atau mungkin ayahnya panggil. Dan yang dilakukan, Ishak melakukan apa yang ayahnya kerjakan. Jadi saudara kasih Tuhan, orang bisa berjalan bersama dengan Tuhan, itu syaratnya adalah menanggalkan agendanya sendiri. Mungkin pada waktu mau tidur, Ishak mungkin begini, nanti aku bangun, besok pagi aku mau lakukan A, B, C, Z. Tetapi ketika waktu dia mau punya agenda dalam pikirannya, lalu Tuhan atau ayahnya berkata, Ishak, ayo ikut aku. Ini keledai sudah aku kasih pelana, tinggal berangkat ini. Ishak ngomong gini, saudaraku. Tunggu toh Pak, laki ngolet nih. Gitu. Enggak, dia lakukan. Jadi orang yang bisa berjalan dengan Tuhan adalah orang yang bisa meletakkan agenda kita, diletakkan dan diganti dengan agenda Tuhan. Dan bagaimana dengan saudara kira-kira nih? Lagi saudara main, lihat dakornya lagi seru-serunya. Perselingkuhannya lagi keren-kerennya. Suddenly tiba-tiba gini, Vino tidak ada di sini ya. Bantu mama. Apa? Beleh apa? Beleh tahu. Wajah bisa mengkeret ya, no ya. Kamu di rumah mungkin denger ya. Jadi bisa seperti itu. Karena Vino punya agenda. Habis bangun tidur, ngerjain kerjaan, main game atau lakukan A, B, C, Z. Ngapain mama panggil-panggil? Nah, inilah yang disebut adalah orang bisa berjalan di dalam Tuhan kalau kita ikut agendanya Tuhan dan meletakkan agenda kita. Kata kerennya adalah menyangkal apa? Diri. Itu kata kerennya ya. Menyalipkan diri. Itu saudara. Sulit ya saudaraku ya. Bagaimana itu siapa namanya? Daniel ya. Dan gamenya lagi seru. Tembak-tembaknya dah senjatanya tinggal sedikit dia rasanya. Tiba-tiba nih yang ini. Mas, terkait tuku bakso. Itu bakso iso rasa apa ya? Gitu ya. Bisa bilang, apain nanti sih? Tunggu sih. 5 menit lagi. Padahal bisa setengah jam. Jadi sudah aku ngasih Tuhan. Orang yang mengasihi itu bisa meletakkan agenda pribadi untuk orang yang kita kasih. Amin. Jadi kalau saudara ingin berjalan dengan Tuhan, di dalam agenda Tuhan, itu harus menanggalkan agendanya sendiri. Menyalipkan diri. Baru bisa. Kalau enggak bisa, saudaraku. Jadi mesti belajar menanggalkan agendanya. Kemarin saya ambil sembako di Gereja Baptis atau Betel di Citarum. Ada tulisannya apa, Mi ya? Bukan aku enggak punya apa? Ada tulisannya apa? Bukan untuk kebaikanku ya, bukan dia punya, tapi supaya apa? Untuk kebaikanmu. Ditulis gitu. Ini memberi ini bukan untuk kebaikanku, bukan aku pamer, bukan. Tapi aku memberi ini untuk kebaikanmu. Itu saudaraku. Jadi saudara bukan memberi untuk agenda dirinya sendiri, tidak. Dia memberi untuk kebaikan orang lain. Sehingga Tuhan katakan kalau kita memberi sesuatu, berilah dengan ini, tangan yang satu, tidak boleh lihat. Jadi setiap kita butuh melepaskan agenda kita sendiri. Itu ya. Jadi seperti itu saudaraku yang Tuhan. Yang berikutnya saudaraku.
Gimana supaya kita bisa melepaskan agenda kita dan mengikuti agenda Tuhan? Ishak hidup dalam ketaatan. Kita baca ayatnya, Kejadian 22 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Mana lebih berat? Mbak pisau bawa api, ya, gitu ya, pisau dan api. Tapi Ishak bawa apa, saudaraku? Kayu di atas apa? Bahunya. Orang yang mau berjalan dengan Tuhan bisa menyalipkan diri, melepaskan agendanya. Yang kedua adalah orang yang taat, saudaraku. Tidak ijir, saudaraku. Nanti disuruh di rumah ijir. Aku belum, ini kakak yang belum, ini aku sudah ngepel, aku sudah ini. Ya kenapa tahu harus aku yang tempe aja. Wah, selalu seperti itu. Orang yang jalan Tuhan tidak gitu loh. Dikatakan bahwa di atas bahu Ishak diletakkan itu kayunya, saudaraku. Abraham cuma bawa pisau dan api, saudaraku. Sangat ringan, saudaraku, yang ngasih Tuhan. Sangat ringan. Ishak tidak ngomong gini, ya ngapain ya ringan? Ayah lebih gede daripada aku nih. Enggak. Dia lakukan karena dia taat. Orang yang bisa berjalan dengan agendanya Tuhan adalah orang yang taat. Amin, saudaraku. Tanpa ketaatan, saudara tidak bisa berjalan dengan agenda Tuhan. Bangsa Israel gagal karena dia tidak bisa berjalan di dalam ketaatan. Bahkan dia ingin kembali ke Mesir. Bahkan dia ingin menggantikan akan Musa tentang pemberontakan Korah dan lain sebagainya. Dan sudah punya kasih Tuhan, padahal Tuhan sudah punya rencana untuk membawa bangsa ini ke tanah yang Tuhan janjikan. Tapi gagal, karena tidak bisa berjalan dalam agendanya Tuhan. Jadi sudah kasih Tuhan, kita mesti tidak iri hati. Ketika beban itu diletakkan, kuk dipasang pada hidup kita, kita mau menerimanya dengan sukacita. Hal berikutnya, saudaraku, Ishak mempercayai bapaknya. Orang yang bisa berjalan dengan Tuhan adalah orang yang bisa mempercayai Tuhan. Kalau kelak Erna ini menikah, sumber yang paling utama yang dimiliki ada cinta, betul ya? Yang kedua percaya. Ya, cinta tapi tidak percaya, istri cemburu dok. Ya, jadi ada yang disebut dengan percaya. Itu saudaraku. Percaya. Kita baca ya. Ishak dalam Kejadian 22 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Bapak, sahutnya apa? Ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat yang berikutnya, ayat 8, 1, 2, 3. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagi anakku. Demikianlah keduanya apa saudaraku? Berjalan bersama-sama. Cukup dinasehati sekali ya. Aku ini nanti Tuhan sediakanlah korban bakarannya itu. Tuhan sediakan dombanya di atas. Tuhan yang menyediakan, begitu ya. Ngomongnya sederhana aja. Lalu Ishak ngandel, saudaraku. Buktinya dia ngandel apa, saudaraku? Demikianlah keduanya apa? Berjalan bersama-sama. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, orang yang bisa berjalan dalam agendanya Tuhan adalah orang yang mempercayai Tuhan. Tanpa ragu, saudaraku. Walaupun sedang dibawa di dalam apa? Lembah apa? Kekelaman. Di Israel itu ada lembah, namanya lembah kekelaman, saudaraku. Di mana lembah itu begitu dalam, kalau orang sudah masuk situ kalah, saudaraku. Karena di atasnya itu ada bukit-bukit dan musuh bisa memanah dengan mudahnya. Kalau kita terjebak di situ, peperangan kita akan kalah. Itu yang disebut lembah kekelaman. Jadi saudaraku kasih Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Tuhan besertaku. Itu orang yang percaya, trust, ngandel sama Tuhan. Jadi saudaraku kasih Tuhan,
Orang yang bisa berjalan dengan agendanya Tuhan adalah orang yang percaya. Percaya. Nah, percaya seperti anak kecil, saudaraku. Saya pergi sama anak-anak waktu kecil, dia percaya, ikut aja dia, gitu ya. Nanti beberapa waktu mendatang, enggak tahu, Pak Henry akan pindah dengan Santi ke Jakarta. Rere ikut aja, enggak mau. Nah, aku mau di Mbak Tina, enggak ada gitu, ya. Pasti Renata juga ikut ya, enggak terus, enggak, aku enggak mau ikut aku di Ngablak aja, enggak ada. Entah nanti di Jakarta ketemu apa kita enggak ngerti. Entah nanti Rere ketemu sekolah di mana juga enggak ngerti. Tapi dia percaya. Dan orang yang percaya, keduanya berjalan bersama-sama. Amin. Orang yang bisa mempercayai, mereka akan berjalan bersama-sama. Itu. Berikutnya, saudaraku, yang terakhir nih kalau tidak salah. Berani berkorban, all out. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, di dalam agendanya Tuhan, berani all out, saudaraku. Yuk kita baca sama-sama Kejadian 22 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu api. Diikatnya Ishak anaknya itu. Dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api itu. Orang yang bisa berjalan dengan Tuhan di agendanya Tuhan adalah yang all out. Entek-entekan dengan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya ketemu teman lagi ngitung duit. Saya tanya, wih duitnya akeh. Yang penting perpuluhan apa ora. Dia bilang gitu. Jadi uang boleh banyak, tapi mengasihi Tuhan apa enggak? Pagi tadi ada orang WA saya, WA-nya mungkin malam ya. Pak Thomas, saya kirim berkat buat Pak Thomas. Wih, itu ya. Anugerah lumayan. Ya tak, saudara? Bisa beli bakso, soto, dan lain sebagainya. Saudaraku yang kasih Tuhan, orang di tengah-tengah corona, saudaraku, butuh duit, tapi dia bisa kasih duit, saudaraku. Bisa kasih, saudaraku. Untuk dia perlu, tapi dia sisihkan bagian untuk hambanya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang bisa berjalan di dalam agendanya Tuhan dan sampai ke Kanaan adalah orang yang all out. Contohnya yang namanya Yosua. Yosua bilang, jangan tenang, kita akan maju. Masuk ke tanah yang Tuhan janjikan, walaupun kita hadapi macam-macam. Tapi 10 pengintai berkata, jangan, kita tidak akan maju, kalah kita ini. Tidak berani, saudaraku. Dia pengen nyaman di tempat, sudah cukup. Tapi Yosua dan Kaleb maju. Orang yang berjalan di dalam agenda Tuhan memang harus perang, ada kesulitan, ada doa dan lain sebagainya. Tapi ada janji yang Tuhan berikan. Amin. Jadi saya harap saudara pengasih Tuhan bahwa dalam hidup ini kita adalah orang-orang yang benar-benar bisa berjalan di dalam agendanya Tuhan. Seorang ibu WA saya, dia katakan, Pak Thomas, gimana caranya berjalan di dalam agenda Tuhan? Saya tidak jawab-jawab, saudaraku. Baru setelah itu saya jawab dengan perkataan ini. Bilang, gini caranya, kita punya radio, lalu ada Bu Elis punya good news, seperti gitu. Lalu saudaraku ngasih Tuhan, gampang sekali. Pertama, on-kan radio, nyalakan radionya. Kalau udah dinyalakan tidak mungkin ya, dinyalakan, roh kita dinyalakan. Yang kedua, gelombangnya di setel, sesuai dengan radio good news. Maka akan kita dengar siarannya. Begitu juga dengan kita dengan Tuhan. Caranya berjalan dengan Tuhan, nyalakan api dalam hati kita, api Roh Kudus. Dan sesuaikan hidup kita dengan gelombang Tuhan. Tanggalkan semua kita tanggalkan agenda pribadi kita. Dan kita akan melihat suaranya. Dan suaranya akan menuntun kita dalam keselamatan besar lewat hidupmu. Yang namanya Nuh juga pernah dengar. Ketika dia duduk dengan tenang-tenang, mungkin bergurau dengan anak-anaknya, dengan menantunya. Tiba-tiba ada suara Tuhan. Nuh,
aku akan memusnahkan dunia. Tetapi aku dengan engkau ada perjanjian, karena aku tahu engkau adalah orang yang luar biasa. Tapi syaratnya, buat bahtera dengan ukuran A, B, C, Z. Dan Nuh melakukan itu, saudaraku. Nuh kerjakan itu. Apa yang terjadi? Nuh dan keluarganya selamat. Karena dia all out. Dia mentaati. Dia tidak membantah. Dia tidak menggerutu. Dia lakukan. Dan dia sampai pada jalan yang Tuhan inginkan. Jadi setiap kita yang berjalan dalam agenda Tuhan akan melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami telah dengar sebagian firman-Mu, walaupun singkat Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan itu sedang bekerja di dalam hidup kami. Izinkan Tuhan di dalam sisa hidup kami boleh berjalan di dalam agenda-Mu Tuhan, dengan menyampingkan, bahkan menyalipkan agenda hidup kami sendiri, supaya kami boleh sampai pada apa yang Tuhan kehendaki. Berkati jemaat yang ada di rumah dengan kasih kemurahan-Mu. Berkati Tuhan, anugerah-Mu besar turun dalam hidup ini. Kita nyanyikan satu pujian, kiranya, dan nanti kita akan tutup di dalam doa. Saya undang singer dan lain sebagainya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saja saudaraku, kami bersama-sama, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah, Engkau memberkati dan Engkau menyembuhkan yang sakit, Engkau mencukupi kebutuhan mereka, apa yang mereka perlukan di hari-hari yang sukar ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, di mana Engkau berada, yang di tempat ini, yang di rumah, buka hatimu dan terimalah anugerah dan rahmat Tuhan. Kiranya kasih yang datang daripada Allah Bapa, persekutuannya dalam Yesus Kristus, dan pertolongannya lewat Roh Kudus, menyertai hidupmu pada hari ini, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua kita yang diberkati berkata, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan.